Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mas Ridwan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Jogja sehat. Iya, ini masih menunggu MC. Kayaknya sinyalnya agak lemah. Ini sudah hadir. Masa Jepang sinyalnya lemah? Pusatnya teknologi. Iya, Ustaz. Pusat Kalau di pedesaan bisa jadi Ustaz. Oh, Jepang ada desanya juga kan? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Saya pikir kota semua. Allah. Saya di pedesaan ini Ustaz. Ini masih nunggu peserta dari yang lain Ustaz. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semuanya. Ini terima kasih sudah bergabung lebih awal untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Ini Ustadz posisinya di mana Ustadz sekarang tinggalnya? Di Yogyakarta kan?
Oh, di mana? Di Yogyakartanya, Ustaz? Di Maguwoharjo, satu kelurahan sama Bandara Lama, Adi Sucipto, Oh, di situ ya. dekat bandara. Oh, siap-siap. Ini ada Pak Bono dari. Oh, selamat datang juga dari teman-teman PCIM dan PCIA Australia. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Mungkin bisa sambil ini. Jam berapa sekarang di Australia? Oh ya, beda jam ya Australia. Iya, sudah belum waktunya berbuka ya. Bukanya jam berapa Australia? Ada Pak Bono dari Jogja juga. Oh. Insya Allah 1 menit lagi kita mulai ya Ustadz ya. Ya. Ambil semoga nanti ada yang menyusul dan lebih banyak insya Allah. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali kita bertemu lagi di pengajian PCIM se-Asia Timur yang diinisiasi oleh PCIM Jepang. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan semakin bersemangat untuk beribadah menjelang detik-detik akhir Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan lagi dengan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk pengikutnya yang mengamalkan ajarannya. Untuk kajian pada sore hari ini, alhamdulillah kita sudah masuk ke pekan ketiga. Jadi pengajian ini merupakan pengajian jelang berbuka puasa yang diprakarsai oleh PCIM Jepang yang menggandeng PCIM se-Asia Timur, yaitu PCIM Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan yang didukung oleh organisasi muslim yang ada di Jepang seperti Chiba Islamic Cultural Center, Mihara Mosque Jepang, Ikatan Perawat Muslim Indonesia, Kala Momiji, Muslim Osaka, Muslim Indonesia Fukuoka, Muslim Indonesia Tokushima, KMI Yamaguchi, KMI Okayama, KMI Hiroshima, dan KMI Jepang. Dan untuk tema pada pengajian hari ini yaitu tentang pendidikan anak dan remaja yang akan disampaikan oleh
Dr. Okrizal Eka Putra LCMA dari Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Insya Allah ini tema yang sangat penting ya untuk kita semua, baik yang belum berkeluarga maupun sudah berkeluarga. Pada Ustadz Dr. Okrizal Eka Putra LCMA dipersilahkan. Silakan Ustadz. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pengajian sore yang diinisiasi oleh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Jepang dan seluruh yang hadir di media Zoom ini, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ya, yang banyak mungkin saudara kita yang telah dipanggil Allah. Salam dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hari ini topik kita adalah terbiatul aulad fil Islam ya, atau pendidikan anak dan remaja. Dalam buku Terbiatul Aulad fil Islam karangan Nafsi Ulwan, seorang ulama dari Saudi Arabia, beliau menjelaskan bahwa mempersiapkan generasi dengan pendidikan itu sebenarnya bukan setelah anak itu lahir, gitu, tapi jauh sebelum itu. Bahkan jauh kita sebelum menikah itu sudah di sana sudah ada sebenarnya media tarbiyah. Sebab genetik itu akan turun kepada anak kita. Lalu disederhanakan oleh beberapa ulama, pernyataan beliau itu adalah bahwa kita mulai dari memilih pasangan, mulai dari pasangan. Kalau kita ambil hadis Rasulullah, bahwa kata Rasulullah, tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, walidiniha, fasbar bizatidin taribat jada. Itu hadis yang paling banyak dikenal oleh para jomblo-jomblo ya. Kata Rasulullah, alasan laki-laki menikahi wanita itu biasanya 4. Pertama, lijamaliha, karena keindahan, kecantikan lah, physically. Yang kedua biasanya karena nasab, dinasabiha. Kalau di Jogja atau di Jawa sering bebet bobot, bibit bebet bobot. Ketiga, limaliha, karena dia berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Tapi Rasulullah menempatkan terakhir. Biasanya orang milih agama itu terakhir, lidiniha, karena tafakuh fiddinnya, karena akhlaknya. Tapi Rasulullah malah menyuruh yang terakhir, fasfar, kalau bisa pilihlah yang agamanya, walaupun yang ketiga yaitu tidak terpenuhi gitu ya. Kalau ketinggalan satu ya, kalau bisanya kan semua-muanya ya. Kalau kita mencari istri itu kan, kalau bisa dia pintar, anak orang kaya, gitu. Kalau bisa dia anak tunggal, gitu. Kalau bisa bapaknya sakit-sakitan, gitu. Kalau bisa. Nah, agamanya juga kuat itu kan, nyari begitu kan susah ya. Nah, fasfar bisa tidin taribat jada. Kalau kau pilih berdasarkan kesolehannya, kau akan beruntung. Nah, beruntung di sini menurut tafsir para ulama itulah beruntung dalam berumah tangga dan juga faktor keturunan pendidikan anak. Begitu juga hadis ini berlaku juga untuk perempuan gitu. Tentu perempuan dalam hal memilih, artinya ketika ada orang yang melamarnya gitu, ini kan akan hadir sosok-sosok yang coba hadir melamarnya itu. Ya, ada yang datang dengan pendidikannya, gelarnya, kerjaannya. Nah, tetap perempuan diarahkan dalam Islam itu untuk mencari yang faktor solehah, yang agamanya bagus itu. Sebab nanti kalau sudah menikah, itu hal-hal yang 3 itu nanti akan hilang semua. Ya.
disitulah dibutuhkan dari ibadah kata Rasulullah, keberuntungan kita dalam rumah tangga itu akan terasa nanti dengan ketaatan. Atau kalau kita dapat suami dan tidak dapat suami yang betul-betul menyayangi dan melindungi keluarganya, ini memulai di sana sebenarnya terbitul aula. Yang kedua, tanggung jawab sebenarnya pendidikan ini itu adalah kepada ayah sebenarnya. Ayahlah yang menjadi kepala sekolah yang menetapkan kurikulum. Yang melaksanakan nanti bisa saja orang lain nggak apa-apa. Jadi harus ayah. Ayah ini harus yang betul-betul mengerti lah pendidikan ini. Artinya ketika sudah ditetapkan kurikulum, itu bisa saja nanti bibinya melaksanakan nggak ada masalah. Misalnya ayahnya kerja jauh mungkin ya LDR dengan ibunya, mungkin dia tinggal di rumah dengan ibunya, neneknya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kurikulumnya kita menetapkan, misalnya pendidikan harus hafal Quran misalnya gitu ya. Jam segini harus membaca ini, baca ini. Gitu. Berarti kurikulum itu harus ayah. Ayah itu ibarat kepala sekolah lagi. Masalah yang menjalankan itu nanti bisa ibunya. Ya lebih bagus ibunya ya, karena ada hubungan emosional dengan bibinya, keluarga ya, ataupun orang lain nggak ada masalah. Tapi sekarang dengan bypass sebenarnya bisa saja ya, dengan bypass kita orang tua hanya menitipkan ke pendidikan formal yang sudah ada. Itu mungkin lebih bypass ya. Artinya kita tidak terlalu ribet lah. Karena kita tahu sudah jadi saja soleh-soleh aja. Ustaz sering mempromosikan kepada jemaah-jemaah di Jogja dan sekitarnya yang pernah kita kunjungi. Ya pondok pesantren ya, itu merupakan cara yang paling cepat itu. Jadi kalau bisa segmentasi anak itu harus ada yang dia melewati pondok, yang dia boarding, nginep di sekolah gitu kira-kira gitu. Coba kalau anak dari kecil sampai usia golden age sampai nanti dewasa ya, itu kalau selalu sama orang tuanya, ada hal-hal yang tidak dia pelajari dari orang tuanya, misalnya tentang kemandirian, tentang mengambil keputusan gitu. Sebab ini yang kita rasakan sendiri secara pribadi ya, karena dulu kita dengan orang tua itu banyak waktunya, akhirnya kita untuk mengambil keputusan ini kita agak sulit gitu. Dan decision making itu kan hal penting juga dalam kehidupan. Tapi kalau di pondok mereka sudah bisa decision makingnya nanti sudah natural, mereka belajar menghadapi karakter dengan beratus-ratus karakter ya, manusia, dan itu mereka bisa eksis nggak konflik, tenang dalam menuntut ilmu itu sudah sangat luar biasa gitu. Ini yang kita tekankan sebenarnya. Jadi kalau bisa setelah SD gitu, seperti anak Ustaz sekarang sekolah di Pondok Tahfiz Quran ya di daerah Jogja, namanya Taruna Al-Quran di daerah Monjali. Jadi kita nggak capek-capek mendidik dia gitu ya. Sebab gurunya sudah banyak program pendidikan sana. Kita tahu anak kita juga jadi soleh-soleh aja, amin gitu. Cuma ya persoalannya nanti duit. Jadi pertanyaan yang sering muncul ke kita, walaupun di sekolah-sekolah Muhammadiyah seperti MBS, yang selalu muncul ke kita, yang sulit kita menjawabnya adalah, Pak Ustadz, tapi masuk pesantren itu mahal gitu. Nah itu saya nggak bisa jawab itu. Sebab anak Ustadz aja masuk belasan juta kemarin. Ya, walaupun bisa diangsur. Kalau di MBS Muhammadiyah Boarding School yang ada di Prambanan itu sampai 22 juta. Sedangkan negeri menawarkan 0 gitu. Jadi, sedangkan di sekolah-sekolah negeri berbasis pemerintah itu agamanya sangat minim. Kalau nggak digenjot di luar nggak bisa. Kita mengharapkan anak itu menjadi pribadi yang tangguh ya secara agama dan emosional. Harus ditambah dengan di luar kalau kita di negeri. Nah, kita sudah survei kecil-kecilan sih ya. Banyak kok di antara di kampung kita saja itu banyak sekali yang ingin anak masuk ke pondok-pondok. Tapi persoalannya di duit masuknya itu. Nah, kalau itu mungkin Muhammadiyah bisa ada program silang, misalnya ada yang orang-orang yang kaya masuk itu nanti bisa mensubsidi orang-orang yang duafa, jadi lewat jalur khusus misalnya gitu. Atau yang kedua kita bikin pesantren nanti yang tidak terlalu mahal misalnya gitu. Itu cara bypass dalam mendidik generasi kita rasakan itu cepatnya. Jadi mulai dari tadi kita memilih pasangan sebab genetiknya nanti turun. Jadi bebek
bibit bebek bobot itu juga kita perhatikan ya dari segi nasab. Sebab walaupun secara Al-Quran ketika Allah berfirman tentang susu sapi ya, kata Allah dalam sapi itu bahwa susu sapi itu adalah mengalir baina farsin wadamin sa'igon lisyaribi, bahwa susu sapi itu mengalir di antara kotoran dan darah menjadi susu yang sehat. Nah, kira-kiranya Allah mengirim pesan kita secara sosial bahwa lingkungan itu bisa jadi tidak mempengaruhi karakter orang. Jadi kita jangan menghukum background sosialnya, jangan kita menghukum lingkungannya, dia bisa juga menjadi orang yang hebat itu. Karena susu saja mengalir di sapi itu antara kotoran dan darah, itu coba bayangkan. Baina farsin wadamin sa'idan syaribin, bagus untuk diminum. Tapi tetap yang namanya ikhtiar manusia mencari, sebab orang sudah berusaha sekalipun kadang-kadang nggak jadi juga ya. Itu bukan faktor kita manusia biasa. Para nabi saja coba lihat bagaimana Nabi Nuh, anak seorang nabi saja ingkar kepada ayah itu kan sudah takdir kita bicara ya. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim yang setahun sekali bertemu dengan Ismail tapi menjadi pribadi yang unggul Ismail. Padahal karena Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, sedangkan Siti Hajar tinggal di Mekah itu. Jarak Palestina Mekah itu kan lebih daripada ribuan kilometer ya, 1.300 kira-kira. Dan zaman dulu nggak kayak sekarang ya bisa cepat itu naik pesawat, dulu jauh sekali. Tapi bisa Nabi Ibrahim menitipkan dengan Siti Hajar dengan memberikan kurikulum pendidikan. Ini artinya Nabi Ismail tumbuh ya. Tapi ada juga yang anak Nabi yang seperti Nabi Nuh yang sering kita baca dalam Quran itu jauh sekali dari ciri-ciri anak soleha. Maka Nabi Nuh kata Allah, innahu laisa min ahli, itu bukan keluargamu ya Nuh, biarin aja, nggak usah naik kapal juga nggak apa-apa, itu cerita begitu. Yang selanjutnya bicara tentang kesuksesan, tentu seorang orang tua memandang tujuan dari pendidikan ini tentu kesuksesan ya. Mendominasi biasanya kesuksesan yang berbasis dunia. Yang penting anak itu nanti jadi orang hebat lah, kira-kira gitu. Walaupun terselip juga dunia akhirat, kira-kira gitu. Nah, inilah yang dicoba ditawarkan oleh beberapa pendidikan berbasis Islam ya. Seperti di Jogja itu ada yang berbasis Islam terpadu ya. Sekolah Islam terpadu mulai dari TK, SD sampai SMP, IT gitu ya. IT Islam terpadu. Nah, sudah banyak sekali di Jogja. Makanya salah satu yang kita kasih masukan Nusewu ya, kita pindah sedikit tentang IKN ini. Sebenarnya bukan memindahkan ibu kota itu yang penting bagi kita, adalah memajukan pendidikan di daerah-daerah supaya orang-orang tersebut tidak hijrah ke Pulau Jawa. Sebab selama ini Jawa itu menjadi menjadi sentral pendidikan. Orang tuh sudah menitipkan anaknya mulai dari SMP SMA itu di Jogja lah, kota-kota yang pendidikan seperti Jogja, Malang, Jakarta, Bandung. Akhirnya para eksodus semuanya ke Jawa. Nah, memindahkan ibu kota misalnya, itu menurut kita tidak akan menyelesaikan masalah selama pendidikan di daerah-daerah tidak dimajukan. Nah, kalau pendidikan tidak dimajukan, mereka tidak akan eksodus lah misalnya ke Pulau Jawa untuk mencari pendidikan. Ini salah satu sebab agama Islam itu adalah agama yang peradabannya adalah peradaban ilmu pengetahuan. Makanya daerah-daerah yang dulu diduduki oleh Islam selalu yang dibangun pertama itu adalah universitas ya dan perpustakaan. Setelah masuk ke Mesir berdirilah Al-Azhar. Setelah masuk ke Tunisia berdirilah Az-Zaitun. Padahal ke Spanyol ya Al-Hamra. Dan abad 10, 11, 12 itu kan Spanyol itu sudah menjadi kiblat pendidikan di Eropa. Orang Eropa senang banget belajar ke Spanyol pada saat itu. Jadi peradaban itu peradaban ilmu pengetahuan. Kalau ingin merubah, dan peradaban lain itu sebenarnya dengan ilmu ya. Kita lihat Yunani, Romawi itu kan ketika filosof-filosofnya diberikan ruang bebas untuk eksistensinya, negara itu jadi maju. Jepang pun termasuk menurut kita ya.
Kita tahu waktu Perang Dunia Kedua itu ya, Jepang itu sudah luluh lantai. Tapi karena pesan kaisarnya dan kumpulkan guru-guru yang masih hidup. Ya. Kalau di Indonesia beda, kumpulkan cebong-cebong yang masih hidup. Nah ini kan akhirnya pendidikan dimajukan lagi gitu ya. Dengan pendidikan di Indonesia nih, menurut saya ya, karena para stakeholdernya bukan dari akademisi ya, jadi mereka nggak percaya Indonesia itu maju dengan pendidikan. Mereka lebih percaya Indonesia itu akan maju dengan dengan ekonomi. Ini daripada kita memberikan apa, karena nggak masuk bagi mereka konsep gimana pendidikan maju negara kok maju. Seharusnya ekonomi maju kita maju gitu. Padahal sejarah sudah mencatat tidak pernah negara maju itu tanpa pendidikan maju. Yang selanjutnya untuk pendidikan anak ya, sama anak-anak dulu kita lihat bahwa dulu saya ceritakan pernah ada seorang ustazah ceramah di sekolah SD tempat anak ustaz sekolah, menceritakan bahwa untuk kesuksesan dunia, dia membatasi dunia dulu, bahwa anak-anak kita tuh sebenarnya jangan kita paksakan untuk menguasai semua ilmu. Bahkan ustazah itu mengatakan bahwa jangan jadikan anak-anak Anda juara kelas itu. Itu kan anti mainstream kayaknya dia pidato itu. Ya bapak ibu yang lain tuh pada terkejut gitu loh. Biasanya orang kan berlomba-lomba menjadikan anaknya juara kelas itu. Ini malah dilarang. Jangan jadikan anak-anak juara kelas itu. Kalau Ustadz itu nggak kaget, anak Ustadz kan nggak juara kelas. Senang aja nih ceramahnya. Lalu dia bikin sebuah teori. Kata dia, orang untuk sukses hanya butuh satu kelebihan. Nggak usah kita lihat yang lain gitu. Kita fokus saja di kelebihan anak itu kita barengi dengan agama itu saja. Dia nanti akan sukses. Nah ini teori dia. Waktu itu kita lihat peserta sudah agak mulai sudah agak mulai bisa menerima gitu. Jangan menjadikan anak-anak juara kelas itu. Coba kata dia, anak kalau juara kelas itu ilmunya rata-rata, tidak ada yang menonjol dalam dirinya. Makanya banyak orang-orang yang dulu juara-juara kelas sekarang tuh hilang gitu dari peradaban kira-kira gitu. Malah anak-anak yang tidak juara kelas dulu banyak yang sukses gitu, dalam tanda kutip ya, sukses. Karena memang dia menemukan, kalau kita kuliah ini kan biasanya menemukan jati diri kita lah, di mana kelebihan kita. Lalu dia berikan contoh orang-orang besar dunia, termasuk yang dari Jepang. Ustazah itu mencontohkan waktu itu penemu motor Honda, Seiichiro Honda. Ternyata menurut Ustazah itu, Seiichiro Honda itu adalah anak yang nggak juara kelas itu. Nggak juara kelas, bahkan sering bolos, karena dia sering sakit-sakitan waktu kecil. Kalau duduk tuh biasa di kursi paling belakang dia itu. Biasa pintar-pintarin depan itu. Tapi bayangkan, dia yang menemukan motor Honda sampai sekarang itu, yang sudah variasinya sangat banyak sekali ya, sampai PCX kalau macam itu, Vario itu. Dia menemukan listrik ya, Thomas Alva Edison itu sampai dipulangkan oleh gurunya ya. Bu, anak ibu nggak bisa sekolah, goblok ya, pada dia menemukan listrik itu. Jadi dari situlah katanya, lalu ya memang tokoh-tokoh dunia itu misalnya Elon Musk mungkin ya, Jeff Bezos atau Bill Gates kira-kira gitu. Itu kan bukan muncul dari orang-orang yang juara kelas itu, tapi dia punya talenta yang dia sadari. Nah, tugas kita orang tua, kata ustazah itu adalah mencari di mana bakat anak itu sebenarnya. Nah, caranya kita lihat atau kita korelasi dengan gurunya, nilai mana yang dia menonjol gitu. Lalu kita coba praktekkan sama anak kita ya. Nah, Ustaz ada 4 perempuan semua. Anak pertama Ustaz itu kayaknya lemahnya di hitung-hitungan, di matematika. Sampai hari ini. Kalau ujian selalu remedi matematika gitu. Ya tapi Ustaz nggak marah gitu. Kayaknya bukan di situ kelebihan. Rupanya anak Ustaz itu kelebihannya di hafalan. Jadi tak lihat pelajaran-pelajaran yang berbasis hafalan, dia tinggi. Misalnya sejarah Islam gitu. Karena ada pelajaran di SDIT itu apa ya? Sejarah Islam, pokoknya berbasis hafalan itu dia kuat gitu. Berarti memang dia kuatnya di hafalan. Makanya usah masukkan ke sekolah hafiz Quran. Ya ternyata benar. Ya, dia selalu untuk hafalan Quran selalu dia termasuk yang baik lah gitu, terbaik lah. Di Taruna itu kan ada aturan boleh pulang ke rumah 1 hari per bulan selama hafalannya sudah target gitu kan. Dan Ustaz selalu target gitu. Kan banyak teman-temannya belum sampai target gitu.
karena memang anak usaha kuatnya dihafal. Nah, ini kan salah satu metode apa gitu ya, untuk melihat bakat si anak itu. Tentu kita bekali mereka dengan agama. Makanya sebab akidah inilah yang akan menguatkan mereka nanti dalam kehidupan. Karena Allah sudah berfirman ya tentang ujian ini, wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf. Kita nggak selamanya bisa mendampingi anak kita dalam pendidikan. Kita bisa sakit, bisa meninggal. Dan banyak kasus ya, anak masih kecil-kecil orang tuanya sudah meninggal. Nah, kalau mereka tidak diberikan kekuatan agama, mereka bisa, bahasa kita itu bisa remuk dia menjalani kehidupan ini. Agama itu paling penting bagi kita. Nah, makanya kalau bisa anak-anak itu punya basis sekolah berbasis agama. Kecuali kita bisa memberikan porsi agama nanti di rumah. Kalau orang tuanya punya punya waktu dan punya konsep. Atau nanti biarlah sekolah di negeri karena mungkin jauh ya, mungkin karena biaya terjangkau. Tapi nanti di sore hari dia punya tempat ya untuk mengasah kekuatan spiritualismenya. Semua sukses itu harus pakai spiritual, nggak bisa enggak. Kalaupun dia sukses tanpa spiritual itu biasanya kurang bermanfaat untuk masyarakat ya. Tapi kalau dia sukses dibarengi dengan spiritual power yang kuat, itu nanti akan suksesnya itu lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, inilah pendidikan anak yang kita dapatkan dari. Nah, sekarang kita lihat kemajuan teknologi ini sudah sampai nanti 5.0 ya. Bahkan dengan kemajuan metaverse itu. Nah, ini kan orang tua sekarang mungkin agak kesulitan dalam konteks mengawasi anak. Ya. Jadi kita punya konsep ya bahwa teknologi itu tidak kita halangi anak kita mengenal teknologi, tapi kita awasin dan kita kita ikut di dalamnya gitu. Sebab teknologi ini ya sangat membantu sebenarnya gitu. Misalnya sekarang kan ada metaverse gitu. Metaverse itu kan kalau bukan orang IT ya, kira-kira maknanya pada dulu kita main game tuh pakai stick gitu. Besok kita langsung masuk ke dalam gitu. Ke dalam permainan itu langsung gitu. Tong pakai kacamata khusus ya. Nah, tentu anak-anak kita konsepnya adalah diawasin dan dibatasi gitu ya. Dan kita harus tahu teknologi. Kalau orang tua tidak mengenal teknologi nanti akan mandul. Nah, kalau perlu metaverse kita ikut juga di dalam gitu. Jadi jangan anak tuh jangan dihalangi deh mengenal teknologi gitu. Ya misalnya memang orang tua pada ngeluh sih masalah di misalnya tuh WA itu. Maaf, gadget itu loh. Anak ustadz aja kewalahan kami sama ibunya itu untuk membatasi gitu. Walaupun kita sudah keras, pokoknya boleh cuma 2 jam gitu. Istirahat 2 jam lagi, tapi kadang-kadang pengawasan kita juga lemah karena ustadz sering di luar, istri kadang-kadang di rumah ya nggak tega juga sama anak karena hubungan emosional tadi. Biar anak nangis gimana. Nah, jadi memang intinya adalah pengawasan dan Ya, sepertinya ada gangguan ya dari Ustadz. Mohon maaf, kita tunggu sebentar. Baik, sambil menunggu, terima kasih sudah hadir ya untuk teman-teman PCIM atau PCIA di Turki dan di Hungaria. Semoga lancar terus juga aktivitasnya di Turki dan Hungaria. Mungkin bisa sambil ini ya mengaktifkan. Oh, Ustadz sudah. maaf tadi mati lampu ya, bentar. Ya, ya siap Ustadz. Silakan. Kita sampai jam berapa, Dek?
Sampai 6.15, 6.20, 30 menit. Ya, silakan. Oh, sampai 4.15 ya? Maaf, 4.15 ya waktu Indonesia. Oke. Kita lanjutkan tadi tentang pembekalan anak-anak dan anak-anak dulu ya. Kalau remaja nanti mungkin sudah sebab golden age anak itu menurut ahli memang dari 0 sampai berusia kira-kira nanti 10 tahun itu golden age. Jadi tadi kita menyebut tentang teknologi ya, bahwa sekarang anak-anak yang berumur 2-3 tahun itu saya sudah enjoy dengan gadget. Bahkan orang tua itu ketika anaknya sudah rewel saja, dikasih HP udah tenang. Jadi itu dijadikan semacam terapi juga buat dia, biar nggak disibukkan oleh anak. Akhirnya dia, begitu anaknya rewel aja dikasih HP. Dan pertumbuhannya, karena kita punya ponakan yang orang tuanya sibuk banget, jadi kalau udah rewel kasih itu, sampai sekarang nggak bisa ngomong. Nah, kesulitan karena dia sudah dengan interaksi sosialnya dia sudah nggak ada lagi, lebih cenderung ke autis kayaknya gitu. Ya, karena dari kecilnya selalu dikasih gadget-gadget seperti itu. Jadi tadi kita jelaskan bahwa kita tidak menghalangi mereka menggunakan teknologi, tapi dibatasin dan diawasi. Kalau kita bisa ikut ke dalam, misalnya kalau di metaverse nanti mungkin ada misalnya film anak-anak misalnya gitu, animasi. Nah, kita ikut dalamnya sama anak-anak kita ini untuk pengawasan itu. Apalagi dengan TV-TV sekarang itu yang sudah smart TV itu ya, mereka bisa mengakses segala macamnya. Kalau bisa orang tua juga ikut gitu. Tapi memang ini butuh waktu ya. Semua orang tua juga harus mencari rezeki, harus bekerja gitu. Nah, jadi kita jelaskan aja di awal bahwa konsep pendidikan itu harus ayah yang bikin itu. Yang melaksanakan nanti bisa neneknya gitu. Sebab nenek ini kan juga ada persoalan emosi ya. Nenek itu kan yang penting anaknya senang gitu. Dia tidak tahu apa bahaya. Pokoknya nenek itu kan penting cucunya bahagia, senang. Minta apa aja dibeliin gitu. Itu kan dalam faktor pendidikan itu kan ada keliru juga gitu. Dia tidak belajar mandiri lah kira-kira gitu ya. Mungkin dengan neneknya nanti problemnya lain lagi nanti gitu. Jadi golden age itu memang harus kita didik orang tua. Nah, idealnya memang ibu itu nunsewu ya dalam tanda kutip itu memang di rumah. Ibu itu menjadi guru madrasah bagi anak-anak kita pertama. Sebab anak-anak itu ya lebih cenderung dekat ke ibunya daripada bapaknya gitu ya. Artinya anak-anak itu kan akan sangat kehilangan kalau ibunya nggak ada itu. Tapi kalau bapaknya hilang dia malah senang. Anak-anak itu katanya merasa kehilangan bapak nanti kalau bapak sudah meninggal. Begitulah nasib jadi laki-laki. Tapi kalau bisa sih kalau bisa. Tapi kalau dititipkan pendidikannya memang harus yang profesional ya. Profesional artinya bisa saja nanti suatu saat suami istri bekerja itu. Dan anak itu kan istilahnya penitipan anakku sudah banyak kali di Jogja itu sudah banyak KB itu, kelompok bermain itu sangat dari anak 3 bulan diterima gitu. 3 bulan pokoknya setelah ya melewati masa kecilnya itu 3 bulan ke bawah, 3 bulan itu sudah diterima di KB di kelompok bermain di Jogja itu sudah banyak ya, melihat karena di universitas sudah banyak pendidikan usia dini, yang konsentrasi pendidikan usia dini itu sudah banyak, akhirnya bermuncullah pendidikan basis seperti itu ya di Jakarta itu. Nah, kalau remaja, kalau kita bicara remaja itu memang remaja ini kalau bahasa teman-teman itu ngeri-ngeri sedap juga remaja ini. Apalagi jadi kalau kita baru mendidik mereka setelah mereka remaja di atas 12 tahun itu memang terlambat sebenarnya gitu, terlambat. Kalau dari awal tidak kita ikutkan. Makanya ketika mereka masuk pesantren waktu SMA itu biasanya jiwanya memberontak. Sebab tidak kita kenalkan. Kalau Ustadz memang dari kecil, anak itu sudah dikenalkan dengan pesantren. Kita ajak main ke pesantren, kita kenalkan ini Ustadz pesantren. Jadi anak Ustadz itu dari usia 4 tahun, dia sudah tahu akan nanti akan masuk pesantren. Ya jangan ujuk-ujuk anak itu tamat SD masuk pesantren tanpa kita mengenalkan ya, sebab pesantren itu kan dia pisah dari orang tua, padahal usianya kan masih sangat butuh dekat dengan orang tua gitu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk juga itu. Anak usaha itu yang paling kecil aja sekarang usianya 6 tahun ya, itu dia sudah tahu besok masuk pondok gitu. Maka obrolan kami di keluarga itu kan nanti kalau
kami di pondok rumah sepi dong ya, sudah sampai segitu pembicaraan. Nanti pulang tiap bulan ya, nanti dijenguk tiap 2 minggu ya, dibuat ini ya. Jadi obrolan kita itu sudah kayak pesantren gitu, padahal anaknya masih SD. Nah, jadi nanti dia nggak kaget gitu. Nah, ini penting kita perkenalkan seperti itu ya. Pesantren itu masih kita jadikan model ya untuk pendidikan berbasis spiritual dan emosional dan sosial tentu saja. Kemandirian mereka, decision making mereka menghadapi berbagai karakter manusia itu yang ada di yang ada di pesantren itu. Ada yang suka usil macam-macam lah itu. Nah, remaja ini kalau kita pakai rumusnya Jogokarian itu termasuk masjid yang sukses di Jakarta sebagai percontohan nasional ya, nomor 1 dari segi pengelolaannya dan juga anak mudanya. Kita pernah nanya sama Ustaz Jazir, beliau Ketua Rapti Muhammadiyah Jogokarian, sekaligus juga adalah penasehatnya ya Jogokarian. Jadi kita lihat di Jogokarian itu kan anak mudanya sangat-sangat aktif sekali ke masjid. Istilahnya makmur lah masih dengan anak muda. Lalu kita tanya sama Ustaz Jazir, gimana sih rumusnya supaya anak muda tuh rajin ke masjid itu? Ustaz Jazir sederhana aja, anak muda tuh nggak bisa diceramahin kata Ustaz Jazir. Anak muda tuh diberi tugas itu, diwongke kalau bahasa Jawa. Jadi kalau ada acara-acara seperti Ramadan ini, Jogokarian itu kan penuh. Ustaz tadi malam kebetulan ngisi tarawih di Jogokarian. Mulai dari jalan Parangtritis itu sampai ke Masjid Jogokarian itu, sampai ditutup saking ramenya. Kenapa? Karena seluruh panitia Ramadan itu, ya, jadi namanya Ramadan Jogokarian, kampung KRJ, ya, Kampung Ramadan Jogokarian. Itu anak mudanya mulai dari parkirnya, ya, mulai dari MC-nya, mulai dari Jogokarian itu kan tiap hari yang buka puasa tuh sampai 2.500 porsi gitu. Itu tertinggi di Jogja, 2.500 porsi. Kalau UAD baru 1.500 ya porsi. Sekarang agak kurang, ada mahasiswa sudah banyak balik. Dan Jogokarian itu sampai akhir Ramadan itu masih 2.000 porsi. Dan itu semuanya anak muda. Jadi anak muda ini senang kalau diberikan tugas gitu. Ada tugas berikan ke dia merasa apa gitu. Jadi kalau bisa acara-acara tertentu di masjid itu libatkan mereka, misalnya acara nuzul Quran, mulai dari panitianya, sekretaris bendahara, divisi ini, semua anak muda. Orang tua tuh nggak usah ikut lagi. Jadi otomatis nanti kan mereka rapat di masjid gitu, karena acara-acara masjid. Lama-lama kan nanti dia sering ke masjid, terus sholat di masjid. Lama-lama dia menjadi remaja masjid. Jadi kalau bisa tugas-tugas itu dilimpahkan. Dan seringlah membuat acara-acara tertentu di masjid itu, kata Ustaz Jazir, dan berikan semua kepercayaan, berikan semua kepada mereka, termasuk juga masalah keuangan. Itu sebab masjid ini memang basis pendidikan yang hebat ya. Ustaz kalau sekarang lagi meneliti. Dulu pernah dosen kita di Saudi itu mengatakan laisa zakaru kal unsa, lulusan universitas itu berbeda dengan lulusan masjid. Laisal jami'u kal jami'ah. Dulu, kenapa ulama-ulama kita bisa mendunia? Karena memang melajari di masjid. Nah, sekarang siapa dulu yang memulai membangun universitas sehingga mahasiswa itu dijauhkan daripada masjid? Ustaz curiganya orientalisme nih. Ketika mereka menjajah negara-negara Islam, akhirnya kiblatnya ke sana, akhirnya didirikanlah di Saudi Arabia itu dulu ya. Sekolah itu dulu di Masjidil Haram. Ada dulu nama terakhirnya Madrasah Salafiyah yang Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Ismail Zain dari Syria, Syekh Alwi Al-Maliki mengajar di sana itu. Makanya kalau lihat Masjid Timur Tengah itu ya, selalu ada rihabnya. Rihab itu apa ya? Bukan tempat ibadah, tapi termasuk bagian masjid. Di situlah mereka dulu belajar. Jadi masjid itu memang rahmat Allah turun di sana, barokah Allah itu. Dan sekarang kita berusaha dijauhkan dari masjid, berbasis masjid. Yang kedua, kekuatan Al-Quran. Jadi ulama dulu sebelum belajar ilmu, mereka hafal Quran dulu 30 juz gitu ya. Sekarang kan Muhammadiyah baru mulai kayaknya nih. Baru mulai. Coba Muhammadiyah dulu semangatnya adalah mengamalkan Quran gitu. Bukan menghafal gitu. Tapi sekarang dengan maraknya masa tahfiz yang diminati oleh warga-warga Muhammadiyah, akhirnya Muhammadiyah mau nggak mau juga bikin program itu kayaknya seperti MBS itu sudah ada. Dulu nggak ada itu MBS. Santri itu disuruh hafal Quran itu nggak ada. Sekarang sudah mulai
ada program tahfiz di Muhammadiyah Boarding School yang ada di Prambanan dekat rumah Ustaz itu. Nah, ini kan itulah basic. Yang kedua masjidnya, makanya kita minta kepada program pendidikan Muhammadiyah, kalau bisa nanti ada segmentasi anak-anak kita tuh belajar di masjid, gitu. Belajar di masjid. Karena masjid itu ada rahmah, ada barokah gitu, yang tidak dimiliki di kelas. Nah, makanya saya lagi mencari data nih, siapa dulu yang memulai memisahkan pendidikan itu dari masjid. Jadi ada dua kekuatan yang saya catat, yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu masjid berbasis masjid. Karena ulama-ulama kita tuh mendunia semuanya gitu, barokahnya luar biasa. Karena mau mulai mereka belajarnya di masjid, bukan di tempat-tempat lain. Nah ini kita perkembangan nanti ya. Tentu yang terakhir dengan doa ya. Rajinlah kita berdoa. Saya pernah nanya sama seorang profesor dulu ya di Jogja ini. Anaknya soleh, anaknya 2 cowok, soleh banget, sholat jemaahnya rajin, akhlaknya luar biasa itu. Lalu kita tanya sama profesor, namanya Profesor Bambang, Prof, anak Prof kok baik-baik semua gitu. Gimana Prof dulu mendidiknya itu? Enggak, biasa aja kata profesor. Profesor itu betulnya dia alumni Belanda dan Jerman. Tapi dulu katanya, saya waktu sholat malam ini yang kita praktekkan. Saya dulu selalu berusaha setiap saya sholat malam, saya selalu dengan anak saya waktu mereka masih kecil-kecil. Waktu mereka masih tidur. Jadi aura sholat malam itu katanya itu bisa melebar ke anak-anak itu. Lalu setelah saya sholat malam, saya bacakan Fatihah katanya gitu ya, saya bacakan salawat, lalu saya doa kepada Allah, lalu saya tiupkan mulai dari kepala sampai kaki anak itu. Nah itu ilmu sekedar doa ya. Tadi kan kita dengan cara kurikulum, sekarang dengan doa. Jadi kalau bisa kita sholat malam, tahajud itu usahakan dekat anak-anak kita tidur. Walaupun mereka tidur nggak apa-apa. Usahakan nempel lah tubuh kita pada anak-anak kita itu ketika kita ruku nanti sujud. Ya. Itu bukan aura apa istilahnya itu. Kekuatan itu ya, kekuatan sholat tahajud itu mengalir nanti kepada mereka ini. Kira-kira gitu ya, sambil kita nanti berdoa. Nah, jadi kembali ke kajian kita karena sudah 4.15 ya, bahwa ada usaha kita dalam memilih pasangan, ada doa, ada kurikulum ya, disebut oleh ayah ibu, ada juga nanti sosial ya, sosial dan masalah. Pokoknya kesimpulan kita sementara ini pendidikan anak itu memang istilahnya kalau ada bahasa teman-teman itu nggak bisa diulang. Kalau udah gagal ya gagal gitu. Sampai kita mengalami kegagalan seperti itu dalam golden age, kita usahakan anak kita itu betul-betul mengenal agama ya dengan caranya. Juga dalam masalah teknologi tadi, kita bukan menghalangi mereka mengenal teknologi, justru kita kenalkan, tapi dengan 2 konsep ya, ada pengaturan dan ada pengawasan. Misalnya mereka boleh main game setelah sholat maghrib misalnya gitu, 2 jam sehari itu harus ada aturan begitu, dan harus kita awasi juga. Jangan-jangan nanti dia bisa mengakses link-link yang belum usianya mereka dapat, dan orang-orang yang jahat di sana itu kan masih banyak itu ya. Membuka kesempatan anak mengenal sesuatu yang belum saatnya mereka ketahui. Oke, terima kasih karena sudah 4.20 di sini ya Ustaz. Saya kembalikan kepada Mas Abdul Basit Fitroni. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazakallahu khair sudah memberikan ya pencerahan pada kita semua terkait pendidikan anak dan remaja. Jadi kalau saya sebutkan tadi itu ya di akhir, jadi diawali dengan memilih pasangan, kemudian mengatur pendidikan, kemudian cara bersosialisasi, dan terakhir doa ya gitu, serta bagaimana ini mengawasi terkait interaksinya dengan teknologi. Baik, pasti ada pertanyaan dari Bapak yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand bertanya secara langsung atau bisa melalui kolom chat. Silakan, ada. Belum ada mungkin ini Ustadz, izin bertanya Ustadz. Jadi ini kan terkait pendidikan anak ketika ya mungkin di kondisi ideal ya di Indonesia yang mungkin lingkungannya relatif bagus.
Ini ada teman-teman yang dari Turki, dari Hongaria, dari Hong Kong sepertinya. Bagaimana Ustadz untuk menanamkan pendidikan agama untuk anak-anak di negara minoritas seperti di Oh, tempat kami? Ya. terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara mayoritas dan minoritas, sebenarnya orang minoritas itu lebih beruntung sebenarnya. Sebab orang minoritas itu kekuatan emosionalnya lebih kuat gitu loh, dan lebih bersatu. Kita contohnya Jakarta ya. Jakarta itu kan yang pribumi itu sudah pinggir-pinggir semua itu. Jadi mayoritas ini kan kalau bagi ilmu sosial kan sebuah penyakit ya. Orang mayoritas itu santai gitu. Santai, dia akan merasa eksis dengan kemayoritasannya itu. Jadi dia tidak berusaha mengembangkan diri. Sebab sedangkan orang minoritas, mereka kalau tidak bekerja keras nggak eksis gitu loh. Ini salah satu kekuatan minoritas. Makanya di Jakarta ya daerah-daerah yang selalu menjadi pusat perekonomian itu selalu warga-warga sekitar yang mayoritas itu tergusur pelan-pelan. Orang Betawi itu sampai di Bekasi sudah menjadi penyangga ibu kota, sedangkan ibu kota sendiri adalah kaum minoritas yang menguasai karena memang mereka kerja keras ya, berpikirnya lebih keras daripada orang. Nah, dalam masalah lingkungan orang minoritas itu biasanya ikatan emosionalnya lebih kuat. Nah, mungkin kelemahannya nanti tidak banyak akses pendidikan beragama mungkin karena mungkin apalagi negaranya nanti mungkin agak cenderung sekuler. Kalau misalnya di daerah-daerah yang Muslim seperti Malaysia, Brunei, mungkin gampang aja. Tapi kalau kita berada di daerah-daerah yang minoritas, mungkin akses. Nah, sebenarnya dengan minoritas itu kita bisa membuat sebuah komunitas sebenarnya, komunitas pendidikan anak. Jadi misalnya ya di Australia, dulu kan ada teman kita di Australia, dia membuat semacam TPA lah, Taman Pendidikan Orang Kecil-kecilan untuk anak-anak Indonesia yang ada di sana itu. Dan karena kita minoritas itu kan komunikasinya, sosialnya itu kan lebih cakupnya lebih kecil sebenarnya. Jadi memang harus banyak inisiatif. Orang-orang minoritas itu kata kuncinya di inisiatif itu sebenarnya. Kita tidak bisa terlalu banyak mengharapkan dari lingkungan, apalagi nanti negara-negara yang cenderung sekuler yang penetrasinya kepada sosial itu agak kuat ya, agak kuat. Nah, kecuali negara-negara yang seperti Rusia, saya jadi ingat Rusia nih. Rusia itu kan termasuk negara yang taruhlah non Muslim ya, minoritas di sana, kecuali Rusia bagian selatan itu adalah Uzbekistan itu. Tapi secara garis besar Rusia itu agak pro Islam kita lihat. Makanya mencermati perang Rusia sama Ukraina, itu orang Indonesia itu kan agak cenderung mendukung Rusia ya. Mendukung Putin, semangat Putin, hura ya. Karena memang Putin ini kayaknya tidak Islamofobia, beda dengan Prancis, Denmark dulu yang punya Joyland Poste ya, dia punya jurnal yang khusus bikin karikatur bagi Islam itu. Kalau Rusia kayaknya enggak, bahkan dilarang oleh Putin secara aturan, nggak boleh menghina Nabi Muhammad. Nah, mungkin seperti di Rusia itu, ya negaranya mungkin lebih memberikan kebebasan warganya. Biasanya negara-negara maju sudah seperti itu, seperti Inggris, Prancis, Jerman gitu. Jadi mereka sudah cerdas ya, secara mereka sudah selesai dengan urusan sosial itu. Jadi nggak ada lagi sebenarnya pendatang siapa yang pinter ya silakan apa ya. Di Indonesia ini kan kita masih ribut dengan pribumi non pribumi, ribut dengan ormas. Kalau ingin mencapai sebuah jabatan gitu ya ormas kita apa bukan gitu. Kita tidak berpikir profesional. Karena Indonesia tuh belum selesai dengan masalah sosial sebenarnya gitu. Kita masih melihat ormas ini, ormas itu gitu. Ya sukunya ini, sukunya itu masih. Kalau negara lain coba lihat. Walaupun dia bukan anak negeri gitu ya, dari pendatang, tapi dia punya profesional yang sangat bagus, itu dipakai gitu. Makanya orang Indonesia yang pintar-pintar itu kan nggak mau pulang ke Indonesia. Karena dalam tanda kutip kurang dihargai. Ya syukur-syukur tidak dipidana. Ya penemu mobil listrik aja kan orang Indonesia sebenarnya, tapi malah dipidana kan. Dia nggak macam. Indonesia ini memang problem itu belum selesai gitu. Tapi kalau di negara-negara maju, mereka tidak lagi mempersoalkan masalah. Walaupun masih ada riak-riak sedikit. Di Amerika itu kan yang masalahnya apartheid itu kan masih ada.
Nah, jadi kata kunci kita dalam masalah minoritas ini memang inisiatif. Ya, jadi kita berkumpul, membuka sebuah komunitas, lalu kita kita breakdown persoalan pendidikan anak-anak kita, lalu kita berikan jalan keluarga. Toh ada juga istilahnya yang istri-istri ikut suaminya sana kan tidak belajar ya, hanya menemani suaminya, itu kan waktunya lebih luas. Jadi bisa saja nanti dia membuka sekolah-sekolah di sana kalau memang tidak ada ya sekolah-sekolah ya semacam pendidikan kecil-kecil lah berbasis rumah itu yang mengajarkan nanti anak-anak para Indonesia ya, para ekspatriat apa istilahnya itu di sana. Jadi memang minoritas ini kalau kita tahu kata kuncinya itu biasanya lebih sukses. Ya, pendatang dan minoritas. Dan itu di Riau aja sekarang di tempat Ustaz ya. Riau itu kan sudah menjadi metropolitan, termasuk Batam. Akhirnya orang-orang pribumi itu pada jual tanah dibeli sama pendatang. Jadi dia minggir-minggir kayak Betawi lama-lama itu. Jadi mayoritasnya sebenarnya punya penyakit juga, penyakit mayoritas nih karena dia santai. Dia nggak kerja nggak apa-apa. Nah, saudaranya banyak, nggak bisa makan di sini dia ke rumah bibinya, nggak sama pamannya. Jadi tidak ada ingin pengembangan diri. Sementara orang-orang pendatang itu mereka kalau nggak kerja nggak makan gitu. Nah, jadi disitulah kesuksesannya biasanya orang-orang minoritas ini. Di samping nanti pemerintah. Nah kalau di Malaysia itu memang mereka sadar bahwa Cina di Malaysia itu kan sudah hampir 35% juga dengan India dan Melayu. Dan orang Melayu itu, menurut saya ya karena saya pernah 6 bulan dulu penelitian di Malaysia, tapi penelitian politik bukan sosialnya. Orang Melayu itu kurang bisa bersaing dalam tanda kutip dengan orang Cina masalah kegesitan segala macam kerja kerasnya. Ya. Tapi pemerintah Malaysia memberikan ruang yang lebih kepada orang-orang Melayu misalnya masalah sekolah ya. Orang Melayu saja yang diberikan beasiswa, yang luar itu enggak itu. Begitu dia perhatian kepada pribuminya. Untuk pekerjaan itu lebih banyak istilahnya bumi putra ya, diberikan kepada bumi putra. Jadi kalau di Indonesia istilahnya berbumi, di sana namanya bumi putra. Bahkan untuk dapat perumahan saja mereka diberikan subsidi hanya untuk bumi putra, istilahnya bumi putra. Jadi memang kalau tidak dibegitukan, Melayu itu bisa habis nanti di Malaysia itu. Karena kebetulan padahal imigrasi Cina itu kotak sekali loh ya. Kita tahu banget lah karena pernah di Malaysia 6 bulan, di razia tiap hari. Tapi pertumbuhan orang-orang Tiongkok itu sangat kencang sekali gitu. Dari dulu 15%, tahun awal 2000-an sudah mereka sampai 35%. India aja tidak berkembang di sana. Jadi di Malaysia itu kan 3 suku ya, ada India, Melayu dengan Cina. Ya India itu masih 10% lah. Dan Melayu itu sekarang sudah semakin berkurang. Ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah Malaysia itu. Nah, Indonesia nggak pernah khawatir karena Indonesia itu daerahnya luas itu. Jadi pribumi masih banyak. Tapi itulah penyakit pribumi. Penyakit mayoritas itu selalu malas. Tidak ini inisiatifnya jadi kurang ya. Jadi kurang bisa berinisiatif hebat itu untuk itu. Tapi kalau pendatang dengan istilahnya minoritas, itu memang mereka memang habis-habisan. Tapi disitulah sukses itu bisa diraih sebenarnya. Jadi inovasi aja kata kuncinya kalau kita minoritas, inovasi. Ya, siap Ustaz. Ini ya, ada terakhir ada Mas ini Firman Syah Rahman. Mau sudah raise hand. Oh ya, kalau raise hand di sini di mana ya? Saya nggak tahu. Silakan Mas Firman Syah Rahman. Monggo Firman Syah Rahman. Yes, ya, terima kasih. Buatannya bisa dengar suara saya? Bisa, bagus. Ya. Dari Aceh. Ya, Ustadz, saya dari Aceh, tapi saat ini saya sedang kuliah di Taiwan. Di Taiwan. Dan kebetulan saya juga membawa keluarga saya, istri, dan ada 3 orang anak di sini. Jadi anak saya itu masih kecil-kecil dari umur 12 sampai 8 tahun range-nya. Kalau kondisinya itu ada dari 3 anak saya, 2 itu memang udah terdeteksi disleksia dari kecil, dan pada saat memberikan pendidikan untuk anak di Taiwan ini, kalau saya lihat kalau saya kasih ke sekolah umum di sini kemungkinan agak kesulitan karena
sekolahnya dari pagi sampai sore, dan itu agak berat bagi anak-anak yang diseleksi ya. Jadi saya ngambil keputusan untuk menyekolahkan di seperti yang homeschooling seperti paket A atau yang ada di Taiwan, dan itu juga kurikulumnya kurikulum Indonesia. Kalau masalah pendidikan yang pendidikan formal ya mungkin kita bisa berbagai cara, banyak solusi. Tapi untuk pendidikan akhlak sendiri, karena kan pendidikan yang anak saya ini kan paling formalnya cuma paling dalam sehari cuma 2 jam, 3 jam maksimal. Sedangkan yang saya tanyakan adalah untuk pendidikan akhlak anak sendiri, yang menurut saya juga pasti Ustaz juga paham itu ya, justru lebih penting bagaimana kiat-kiatnya sebagai orang tua, karena kita kan pendidikan formal sudah kita serahkan pada yang profesional, tapi pendidikan akhlak anak sendiri bagi orang tua yang seperti saya mungkin masalah agama masih sedikit awam, bagaimana cara kita untuk mengajarkan atau mendidik anak dari kecil mengenai akhlak-akhlak Rasulullah. Ya. Ada tips-tipsnya. Begini, terima kasih Mas Firmansyah. Akhlak itu kalau kita lihat definisinya ya, kita lihat definisinya akhlak dulu. Akhlak itu kan asifatun rosikhun fi nafsi, sifat yang rosih itu artinya tertanam nancep di dalam diri, sehingga ketika berbuat sesuatu biduni tafakkurin, tanpa dia berpikir ada spontanitas, itu akhlak. Definisi akhlak begitu yang disebutkan oleh Imam Ghazali, Imam Maskaweh, dan Muhammad Amin ya dari Mesir. Intinya apa? Akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam diri kita yang spontanitas nanti keluar, karimah wa zamimah. Sebagai contoh, Ustaz kebetulan karena dari Aceh ya, akhlak kepada Allah, tentu mencintai Allah dari apapun. Nah, ini harus tanpa berpikir. Contoh dulu ada di Jakarta 2 tahun yang lalu ada acara olahraga untuk difabel, namanya Prapon lah kira-kira gitu, untuk difabel. Kebetulan ada seorang pegulat dari Aceh bernama Miftahul Jannah, ini selalu saya jadikan contoh mana-mana tentang akhlak. Dia kan pakai jilbab. Lalu panitia bilang begini, Mbak, kalau olahraga ini atau olahraga body contact ini nggak boleh pakai jilbab. Miftahul Jannah tuh langsung dia menjawab, apa berpikir? Ya, kalau gitu Mas, saya nggak usah mikir main deh. Nah, kalau dia minta waktu untuk berpikir, Mas, saya berpikir dulu ya, 2 hari deh. Walaupun dia ambil keputusan juga, dia tidak ikut, itu bukan akhlak. Nah, jadi pertama dulu kita kenal dulu akhlak itu apa. Akhlak itu memang spontanitas dan tanpa berpikir. Kalau dia berpikir, misalnya kita ada orang kecelakaan di depan kita, ya, kita naik motor. Lalu kita mikir nih, tolong nggak ya? Toke. Walaupun kita tolong juga, itu belum akhlak itu. Termasuk sabar. Sabar itu harus di awal. Kata Rasulullah, as-sabru inda sumatil ula. Sabar itu harus di awal. Misalnya istri kita nelfon, Mas, motor hilang itu. Seminggu kemudian, ya udah deh, bukan rezeki kita. Itu bukan sabar itu. Seharusnya yang bukan rezeki kita itu adalah di awal. Ya sabar deh, kita cari lewat polisi. Kalau nggak ketemu, bukan rezeki kita itu. Bukan 3 hari 4 hari setelahnya itu. Nah, jadi akhlak itu ada yang merupakan gift dari Allah itu ada. Tapi ada yang bisa dibentuk. Nah, pembentukan akhlak ini kalau memang pengaruhnya memang pertama itu pasti dari orang tua. Ya, dari orang tua. Jadi kata pepatah itu ya, teladan itu lebih bagus dari 1000 konsep kira-kira gitu deh. Jadi ibulah yang memainkan peranan penting. Kalau Ustadz di rumah itu biasanya kita berikan buku-buku. Ustadz beli buku lagi kemarin ini. Jadi sebelum mereka tidur, dari kecil istri itu sudah cerita. Kalau Ustadz kan karena suaranya mungkin suara cowok ya. Kalau anak itu kan dengan suara ibunya lebih menerima. Jadi sebelum tidur kita ada waktu kira-kira setengah jam bercerita tentang akhlak. Misalnya sejarah sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, sekarang baru sampai kepada istri-istri Rasulullah. Ada bukunya, nggak tahu kalau di Taiwan ada nggak kira-kira. Tapi cari di Google banyak. Bahkan dari kadang-kadang istri itu ada pakai HP itu cerita. Ini akhlak Aisyah, akhlak Khadijah, ini macam. Jadi disebutkan akhlak-akhlak itu. Nah, nanti nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Gitu. Itu usaha kita sebagai orang tua. Tambah dengan doa ya. Mudah-mudahan mereka seperti itu nanti gitu, dengan menghadapi lingkungan yang
yang tidak mendukung ini, kira-kira lah begitu ya. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, apakah orang jujur itu masih bisa hidup? Sedangkan dunia itu sudah bohong semua. Masuk kerja kalau nggak nyuap nggak bisa gitu. Sampai gitu. Dan kita terus menekankan, nggak mungkin lah. Sebab orang yang jujur itu dicintai Allah. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang jujur itu. Pasti ada nanti tempat dia diterima itu. Ya itu kan, jadi pesimis orang-orang kita Indonesia ini kan, apakah dengan akhlak yang baik bisa eksis? Gitu. Sementara dunia sudah bejatnya sekarang minta ampun itu. Kerja itu kalau nggak nyuap nggak jadi gitu. Kalau bikin usaha, kalau nggak nyuap dulu izinnya nggak keluar, sampai gitunya ya. Apakah orang jujur itu masih bisa hidup, masih bisa eksis? Gitu. Itu pertanyaan tentang akhlak. Jadi karena kita minoritas ya dan tidak banyak formal pendidikan akhlak ya, orang tua sendiri yang harus menanamkan. Kita gunakan dunia anak cerita. Kalau bisa Mas Firmasa dan teman-teman ya itu punya video. Sekarang kan banyak sekali tuh, Musa dan Ara itu. Kemarin kan ada tempat TPQ anak Ustadz itu Ramadan. Nah, begitu mereka di sana, tadi acaranya apa? Nonton film kan? Pak, film apa? Musa dan Rara. Jadi ada produksi Malaysia. Malaysia itu lebih banyak loh memproduksi film-film anak-anak itu, bukan hanya Ipin Upin ya. Ada Musa dan Rara, tapi isinya tentang pendidikan spiritual dan akhlak. Nah, nonton bareng-bareng sama anak. Gitu. Nah, jadi sebenarnya media sekarang itu sangat banyak untuk kita menanamkan. Ya tentu Allah nanti akan merosihkan di dalam diri mereka tentang akhlak seperti itu. Ya, jadi kita gunakan media-media yang suka. Anak itu kan sukanya medianya main, cerita, nonton. Ya kita gunakan media itu. Kalau tidak kita punya yang formal. Kalau di Indonesia, apalagi Yogyakarta ya, alhamdulillah Jakarta itu kan memang dari dulu kota pendidikan. Kalau bahasa kita itu bejibun mulai dari anak 3 bulan ini sudah ada sekolahnya, bayangkan anak 3 bulan aja yang masih belum bisa duduk itu sudah ada sekolahnya gitu. Nah, kalau di daerah-daerah Taiwan mungkin ya, karena Taiwan itu kan demokrasi ya, tapi pecah dari Cina kan mungkin beda mungkin sistem pemerintahnya gitu. Tapi ya tetap basis keluarga dan komunitas tadi ya, karena tadi juga ada masalah ditanyakan oleh Mas Abu Basir itu karena minoritas ya, kita inisiatif saja, inisiatif belajar. Kita masih usahanya masih belajar ya, misalnya kalau ada ceramah-ceramah tentang pendidikan anak usah masih nonton. Pendidik anak tuh nggak boleh salah, sebab nggak bisa diulang. Kalau meja salah diubah bisa direnovasi, kalau anak tuh terlambat kita dewasa nanti kita kasih. Tapi sekarang alhamdulillah dengan kemajuan teknologi sudah banyak media-media kita untuk mendidik anak. Film-film itu kalau kita download itu kan penuh gitu. Itu nonton sama mereka. Kita apa istilahnya, tidak menghilangkan dunia mereka, dunia bermain, dunia cerita, dunia gembira gitu. Tapi kita masukkan poin-poin agama dan akhlak ke diri mereka. Jadi kata kuncinya tetap tadi inisiatif dan mencari media-media ya, dan juga berbasis komunitas insyaallah bisa. Sama doa kepada Allah tentu saja. Monggo Mas Mas Abdul Basit. Ya, baik. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Sudah masuk waktu maghrib ya di Jepang. Oh iya, monggo. Teman-teman yang di Jepang, dan selamat menunggu berbuka puasa untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan di negara lain. Mungkin sebelum kita tutup tadi ada Bapak atau Ibu Berta yang mau memberikan pantun ya. Silakan Bu. Sebelum kita ditutup doa oleh Ustadz. Silakan Bu Berta atau Bapak Berta. Oh, unmute, mungkin minta di ini ya. Diminta tolong buat di unmute ya untuk Bu Berta dari hostnya. Siap. Ya, baik, silakan Bu Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustadz orang Riau nih Ustadz, jadi kita ramekan dengan pantun ya Ustadz. Orang Melayu nih kalau nggak pantun nggak makan. Kalau nggak pantun nggak sedap. Ustadz Okrizal dihadirkan, memberi pesan juga bimbingan. Dalam Islam kita sudah dinasehatkan kriteria dalam memilih pasangan. Kedisiplinan Jepang jadi cerminan. Dalam keluarga patut diajarkan. Latar belakang tak jadi jaminan. Ibarat tempat susu sapi dikeluarkan. Oh. Segala tingkah kaum milenia, sekularisme, liberalisme, menggema-gema. Orang tua jangan menilai sukses dunia, bekali anak dengan agama. Jagalah sikap dan tutur kata, menilai anak jangan tergesa-gesa.
Pendidikan bermutu hendaknya merata. Pendidikan adalah hak segala bangsa. Kasih orang tua tak harap balas, walau kadang suka membatasi. Jangan menuntut anak juara kelas. Agama anak baik adalah prestasi. Orang tua tahanlah ambisi. Berhati-hati memilih edukasi. Teknologi maju makin mendominasi. Orang tua makin sulit mengawasi. Jangan semua hobi dihalangi. Orang tua mengamati dengan cermat. Anak tak selamanya didampingi. Basic agama kuat, anak selamat. Salah pergaulan, salah ideologi. Ancaman kaum warna-warni. Masa tumbuh anak tak terulang lagi. Ajarkan agama sedari dini. Kebutuhan harga makin menanjak. Lihat harga minyak, mata terbelalak. Pendidikan Islam pilihan bijak melahirkan generasi yang berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Berta. Terima kasih Itu untuk pantunnya yang sangat menarik. Kesimpulan pengajian itu sebenarnya. Ya. Jadi nggak usah disimpulkan lagi sama Mas ya, ini. Baik, sudah disimpulkan. Baik Ustadz, mungkin mohon bantunya untuk menutup dengan doa. Baiklah, kita berdoa kepada Allah, semoga puasa kita diterima Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqin wa ziyadatan fil ilmin wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal muhawwinan lana fi sakaratil maut. Rabbana as'aluka nafsal mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardu bi qada'ika wa tanabitaika. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa la husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata muttaqina imam. Allahumma al-haqqa haqqa wa zunati ba'nal batila batila. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa rukudana wa sujudana wa tamim sirana hamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Okrizal yang sudah mengisi pengajian pada sore hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari berbagai negara yang sudah meramaikan pengajian jelang berbuka puasa pada sore hari ini. Dan sama-sama kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa besok untuk hadir kembali di pengajian jelang berbuka lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Start dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz dan teman-teman. Ketemu lagi dengan waktu insya Allah.